Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Presiden Prabowo terkait dengan makan gratis yang bergizi bagi masyarakat Indonesia khususnya di sekolah-sekolah ini disoroti dan mendapat perhatian besar dari seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya mempertanyakan apakah itu bisa atau tidak, dan memang Pak Presiden Prabowo sangat berkomitmen untuk melaksanakan janji kampanyenya itu. Namun yang disorot oleh presiden, oleh rakyat, oleh pengamat, lawatan Pak Prabowo ke Cina ini menegaskan ternyata ada indikasi di balik makan gratis itu minta dukungan dan utang dari Cina. Dan bagaimana tanggapan netizen, kita dengarkan. Bukan lautan tapi kolam asli. Urusan makan aja kok ngutang lagi. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ending-endingnya ngutang ke Cina lagi. Orang bilang tanah kita tanah surga. Prabowo bilang cukup APBN-nya. Orang bilang tanah kita tanah surga. Ternyata uangnya ngutang ke Cina. Hari ini terus terang saya nggak menyangka bahwa program makan siang gratis yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia hari ini nampaknya sudah perlu berganti nama. Karena kayaknya nggak cocok lagi untuk kemudian disebut dengan makan siang gratis. Karena nantinya akan didanai oleh Cina. Ya kan nggak bisa gratis dong kalau kayak gini gitu. Awalnya kalau ini adalah program makan siang gratis, kan dalam pikiran kita gitu, ini diambil dari uang pajak masyarakat, dari APBN, dari ya banyak sekali pendapatan BUMN dan pajak rakyat untuk kemudian dikembalikan kepada rakyat. Itu kan program makan siang gratis yang ada dalam bayangan kita. Makanya kemudian makan siang gratis dari rakyat untuk rakyat. Katakanlah itu adalah satu tagline yang cocok sekali. Tapi kalau kemudian didanai oleh Cina, ini udah nggak bisa gratis lagi karena pasti ada bunganya. jadi mungkin perlu disesuaikan secara nama menjadi program makan siang berbunga dari Cina. Bung Rocky, pemerintah Cina sepakat ikut mendukung program makan siang gratis atau sekarang disebut sebagai makan siang bergizi sebagai hasil dari kunjungan Presiden Prabowo ke Cina. Saya nggak tahu bagaimana kita harus menyebutnya. Apakah itu kabar baik atau kabar buruk? Apalagi kan ada gium dalam politik bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Pasti proyek pertama yang hendak dibuktikan oleh Pak Prabowo adalah janji untuk makan siang bergizi dan gratis itu. Karena itu fokus pertemuan dengan pemerintah Cina juga dengan sendirinya mengajukan proposal tentang program itu tuh, dan mungkin berita baik bahwa telah disetujui itu. Tetapi kemudian orang mulai berpikir apakah persetujuan Cina untuk membantu makan siang bergizi itu formatnya seperti apa? Apakah dalam bentuk hutang atau dana hibah atau apapun namanya? Tetapi poin pertama adalah orang mulai menganggap bahwa memang ada keseriusan untuk memperhatikan gizi dari anak-anak kita demi mengejar pertumbuhan kualitas sumber daya manusia, dan proyeksi itu tentu yang mendorong Presiden Prabowo mengutamakan proyek makan siang bergizi ini, dan itu berapa mungkin 80 triliun yang diperlukan. Jadi deal bisnis ini dengan Cina tentu tidak gratisan itu karena angkanya sangat besar. Kita mungkin membayangkan bahwa aktivitas makan siang itu akan jadi kebutuhan dasar pemerintah Prabowo supaya legitimasi dia terhadap isu kerakyatan, ide kerakyatan yang terus-menerus diucapkan Pak Prabowo dalam satu bulan ini bisa terlihat efeknya nanti. Dan mulai tahun depan pasti program ini harus berjalan. Nah, sekaligus kita mau coba memahami sebetulnya proyek makan siang ini menguntungkan siapa tuh. Tentu diperlukan semacam kalkulasi yang sifatnya kritis karena ini proyek besar dan menyangkut sebetulnya prinsip dasar untuk menghasilkan keluarga yang tidak punya rasa, disebut aja keluarga-keluarga yang akan dapat jatah makan siang
gratis bergizi ini tidak punya keraguan lagi untuk membayangkan bahwa anak-anaknya akan punya prospek untuk jadi bonus demografi. Kan itu kondisi psikologi yang hendak diamankan oleh kebijakan makan siang gratis ini kan. Jadi sekali lagi ada dua poin di situ. Pertama adalah dengan menimbulkan harapan pada keluarga, maka tercipta semacam atau terwujudlah janji dari Presiden Prabowo untuk melindungi rakyat. Tetapi pada saat yang sama orang berpikir tentang sustainability dari program ini karena dia bersifat utang sebetulnya dan tidak akan diproyeksikan untuk gagal. Jadi kalau kita hitung dari sekarang ya dana yang diperlukan itu sangat besar dan makin lama makin banyak murid yang harus dipastikan dapat makan siang bergizi. Mungkin sekarang sekitar 20 juta murid, lalu bertambah lagi tahun depan bersamaan dengan kapasitas anggaran kita tuh. Tapi selalu ada semacam sinisme di publik sebetulnya bahwa ya kita berutang dari Cina dan bagi Cina itu tidak ada makan siang gratis, kira-kira begitu kan. Pemeo di dalam politik adalah tidak mungkin ada makan siang gratis, apalagi makan siang gratis dalam bentuk real ini adalah jumlah uang yang besar tuh. Sementara kita mengerti bahwa Indonesia tahun depan kita tidak mungkin memprioritaskan IKN karena kebutuhan makan siang ini yang akan diutamakan. Nah ini juga akan jadi semacam perselisihan politik, mana yang lebih penting IKN atau makan siang bergizi. Menurut gua ini adalah program yang harus kita pantau banget pelaksanaannya karena kita tahu kalau ada sebuah negara membantu negara lain maka hitungannya ada transaksi bisnis di sana. Dan lu tahu juga kan, dalam beberapa waktu terakhir ada juga berita yang ngasih tahu bagaimana petani dan peternak membuang hasil pertanian dan peternakan mereka. Yang ditakutin kan makin banyaknya impor-impor bahan untuk makan gratis ini dan jangan-jangan nanti ke depannya bakal makin banyak nih petani atau peternak yang membuang hasil pertanian peternakan mereka. Dan ada lagi, masalah dari makan bergizi gratis adalah limbah makanannya. Kalau makanannya banyak nggak dihabisin, mau diapain? Jangan lupa kita negara salah satu yang suka buang-buang makanan. Cina sepakat bantu danai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Dalam kunjungannya ke China baru-baru kemarin, ternyata salah satu isi MOU-nya adalah bahwa Cina akan mendanai program makan bergizi gratis Presiden Prabowo. Kabar baik atau apa ya bagi kita ini? Kalau bagi saya pribadi, urusan makan kita minta-minta ke negara lain. Kedua, urusan apa yang dikasih nanti kan Chinese food ya sama kita ya. Nggak tahu lah, tapi nggak mungkin. Tapi intinya kelihatannya memang urusan makan kita harus menjadi peminta-minta ke negara lain. Itu sih yang saya tangkap. Mohon maaf kalau saya salah menganalisanya. Silahkan kasih komentar yang beretika. Ya, yang menjadi sorotan tajam dari netizen dan juga para pengamat terkait dengan program Presiden Prabowo memberikan makan siang gratis dan juga bergizi khususnya di sekolah-sekolah, itu bukan disorot terkait dengan programnya itu sendiri, melainkan dengan menambah beban utang Indonesia yang kita sudah tahu bahwa ternyata Presiden meminta utang dan ke negeri Cina untuk membiayai program makan siang gratis ini. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan netizen dan juga para pengamat, dan memang kita serahkan kepada ahlinya dan kita yakin bahwa Presiden Prabowo punya niat yang tulus untuk memberikan gizi, untuk memberikan kesehatan yang baik bagi rakyat Indonesia. Namun sudut pandang yang diberikan oleh netizen dan juga para pengamat terkait dengan utang di Cina ini juga tak bisa kita abaikan. Itu adalah sebuah masukan bagi Presiden. Tapi kita percaya sejauh ini langkah Presiden Prabowo memang memberikan angin segar bagi kesejahteraan masyarakat dan juga kebangkitan Indonesia di dunia internasional. Setidaknya itu terlihat bagi menteri-menteri
Presiden Prabowo dan juga sejumlah pidato Pak Prabowo sampai lawatannya ke luar negeri sebagai Presiden Indonesia, dan itu memang sangat menjanjikan. Sekian.